Gue beneran umur 27 itu gue masih asli. Beneran digelodok banyak banget. Lu tapi beneran, lu umur berapa, Din? Gua umur 27 bang. 27. Raka berapa? Gue 29. Nah lu bang? Lanjut Raka. Kita berharap ada tatanan kehidupan yang lebih baik dari zamannya Pak Harto gitu ya. Rezim Orde Baru gitu kan. Dan mungkin kita nggak pengen mundur juga ke Orde Lama. Jadi kita pengen ada antitesa reformasi. Walaupun reformasi hari ini wadidaw. Waduh. Beberapa kali gue berada di lowest point dalam kehidupan gue memang. Yang pertama adalah pada saat waktu gue terpuruk dalam narkoba juga gitu ya. Lu nggak pernah ya? Salah masuk Malah circle nih. dikecilkan. Salah masuk circle. Tes. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi Menjadi Manusia. Jadi kalau biasanya komisi serius, kita hari ini ngobrol yang berat-berat ya. Waduh, iya lagi. Silahkan. Saya bolak-balik ketahuan ya yang murah siapa ya. Saya ini, ya ampun. Tadi udah ya bang ya? Udah tadi. Selamat datang di sesinya Menjadi Manusia teman-teman. Salam kenal, saya Raka Gani Satria, co-founder dan CEO of Menjadi Manusia. Ada yang tahu, pernah dengar Menjadi Manusia, nonton podcast saya, baca tulisannya, atau menikmati. Menjadi Manusia adalah sebuah storytelling company, jadi kita mengangkat cerita-cerita manusia lah. Saya juga agak kaget nih diajak ke sini gitu sama komisi. Hari ini pengen ngobrol lebih dalam sama Mas Reza dan juga sama Dino, cerita-cerita seputar kehidupan. Wis, yoi. Berat nih kayaknya. Apa kabar nih tapi? Baik sekali. Kalau misalnya ngomongin tentang kehidupan ke saya kok saya berasa tua banget jadinya ya. Jatuh kita pengen dengar banyak dari abang bang. Iya mau Diem belajar. lu. Beneran tua nih jadinya. Jangan dong. Kita sama-sama belajar lah sebenarnya, sama-sama diskusi. Mungkin pun juga nanti kan pada akhirnya kita pun juga akan ngobrol-ngobrol sama yang ada di sini semuanya gitu. Menarik. Tapi gue senang gue bisa berada di sini bersama dengan tokoh-tokoh muda Indonesia. Gokil ya. Lu tapi beneran, lu umur berapa, Din? Gua umur 27 bang. 27. Raka berapa? Gue 29. Nah lu bang? Belum Pertanyaan 30, yang gua nggak bisa selanjutnya maju, boleh. tapi. Ya lanjut Raka. Sensitif ya umur ya, soalnya kemarin ada Enggak, yang nabrak-nabrak itu kan juga. cuma angka. Gue 41. Siapa tuh yang ketawa? Itu bang, paling kenceng sana bang. Iya, paling kenceng di sana ya, Abang gua panitia. nih. Kurang ajar emang. Oke, kita masuk kepada pertanyaan pertama yang kayaknya Yes. cukup berat nih. Mungkin dari Dino dulu kali ya. Dari pertama Siap. udah berat ya. Gimana Mas Raka? Kan hidup ini anjing berat banget. Gokil. Tadi Gokil. Duto ngomongin pentil loh tadi di akhir loh. Itu waktu Raka bilang kan hidup ini, itu ada beberapa yang gue denger, gitu. Buang nafas berat banget kayaknya. Kan hidup itu kan selalu penuh dengan dinamika dan lika-liku lah ya. Betul. Mungkin Dino kali ya. Lu memaknai hidup tuh seperti apa sih, Din? Anjing berat banget. Berat. Gokil. Dari Gokil. pentil jadi ke hidup loh. Gokil. Selamat Aduh. datang di sesinya Menjadi Manusia, teman-teman. Cuman Raka doang yang bisa nanyain kayak gitu kayak. Di komisi lagi ya bang ya? Iya bener. Kalau gue mungkin ya karena banyak orang, gue flashback sedikit ya bang ya Rak ya. Jadi banyak orang tuh mungkin mengenal gue awalnya dari social activism tahun 2019 teman-teman. Mungkin di sini ada yang tahu juga dulu ada yang pernah ikut demo juga mungkin pas tahun 2019 ada reformasi di korupsi, kita jadi ekstra parlementer, demo ke jalan gitu kan ke DPR RI, ke pemerintah dulu tuh tahun 2019. Jadi orang banyak mengenal dari social activism dan gue memaknai hidup gue tuh nggak jauh dari apa yang gue dapat dari kampus ya. Gue dulu kuliah di UGM bang, Universitas Grogol Mentok gitu. Waduh. Trisakti bang. Trisakti ya? Iya. Dari Tetanggaan lah kita, gua Atma dulu. Oh tetanggaan lah ya. Tapi dulu ya. Oh dulu ya. Jadi di situ gue diajarin tentang semangat hidup yang jauh lebih baik pak. Ada tragedi Trisakti 12 Mei 98 di mana saat itu abang-abang gue memperjuangkan untuk ada tatanan kehidupan yang lebih baik. Walaupun pada akhirnya abang-abang gue jadi korban juga, jadi korban rezim saat itu, ditembak mati di kampus sendiri dan itu yang jadi makna hidup gue saat ini sih. Gue pengen
12 Mei itu menjadi sejuta makna buat gue, jadi semangat buat gue, jadi api gue untuk terus hidup, terus bisa berkarya, ngasih dampak dan lain-lainnya. Jadi kalau tadi tanya, apa sih makna hidup gue? Ya tadi mungkin gue ngeliat dari semangat tragedi 12 Mei 98, saat itu kita berharap ada tatanan kehidupan lebih baik dari zamannya Pak Harto gitu ya, rezim Orde Baru gitu kan. Dan mungkin kita nggak pengen mundur juga ke Orde Lama, jadi kita pengen ada antitesa, reformasi, walaupun reformasi hari ini wadidaw. Waduh, gila ya. Makna hidupnya dia dalam banget ya lu ya. Bang. Dari kampus bang. Gokil. Gue umur 27 ya. Tepuk tangan dulu buat Dino. Luar biasa. Gue beneran umur 27 itu gue masih asli. Beneran digelodok banyak banget. Iya. Terus habis itu pas dipasang kompilasi lagu lagi ditipu gue. Ya itu umur 27 lu udah gokil sih. Gila keren banget. Nah lu kayak gue menarik sih bang. Makna lu apa nih bang? Waduh. Bagaimana lu memaknai arti hidup? Makna hidup ya, anjret. Mungkin karena gue juga udah berkeluarga kali ya. Jadi buat gue hidup adalah bersama dengan orang-orang sekitar gue. Gue tidak lengkap tanpa adanya bokap nyokap gue. Gue akan menjadi nothing banget kalau misalnya tanpa istri gue, tanpa anak-anak gue, tanpa circle pertemanan gue gitu. Jadi semakin kesini buat gue akhirnya hidup itu bukan pencapaian seberapa banyak uang yang gue cari gitu ya, tapi seberapa gue bisa memvalue apa yang gue punya adalah orang-orang di sekitar gue. Itu sih mungkin ya. Kurang keren ya, tapi mungkin karena udah tua ya, enggak tua, maksudnya saya masih muda, cuman karena gue sudah berkeluarga gitu, jadi gue memaknai hidup Reza itu bukan untuk Reza saja, tapi untuk istri dan anak-anaknya juga gitu. Gitu sih keren kalau gue. Oke. Tunggu bentar. Masa cuman kita berdua doang? Bapak jangan nanya terus nih. Bapak kan yang punya menjadi manusia nih. Ceritanya moderat. Ceritanya moderat. Tapi nggak apa-apa dong, tanya dong. Iya. Nggak apa-apa dong. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang seorang Raka sendiri gitu ya, dengan apa yang sudah dibuat, yang dibikin menjadi manusia itu luar biasa. Top 10 podcast di Spotify terus lagi, gila. Dan artinya banyak orang yang terinspirasi dari apa yang udah Raka bikin gitu, baik di berbagai macam media platform. Nah, arti hidup gitu buat seorang Raka sendiri itu seperti apa sih? Jadi gue yang ditanya nggak apa-apa. Ya kalau buat gue makna hidup ya mungkin gue bangun menjadi manusia juga dari sebuah perjalanan yang nggak gampang ya. Maksudnya gue hampir overdosis karena drugs waktu itu. Tembakau gorila ada yang tahu nggak? Pernah coba? Ada yang jual nggak? Jadi kayak gue masuk rumah sakit jiwa karena itu dan serius. Gokil. Gue masuk rumah sakit jiwa dan itu titik balik dalam hidup gue gitu. Kayak 2 minggu gue dirawat di rumah sakit jiwa dan ada momen yang tangan kaki gue diikat lah di tempat tidur. Dipasung gitu ya? Iya dipasung gitu selama 2 jam. Pas dibuka hal pertama yang gue lakukan adalah gue duduk di lantai. Terus gue nanya lu mau ngapain sama hidup lu gitu, kayak gue di situ waktu gue umur 21 ditanya gue mau ngapain, gue akhirnya nanya gitu gue mau ngapain sama hidup gue. Lu nanya ke diri lu sendiri? Ke diri gue sendiri di rumah sakit jiwa atau ketika dibuka gue sambil duduk di lantai, kayak gue pengen give back deh ke society karena gue ngerasa gue dikasih kesempatan kedua sama Tuhan ketika gue hampir overdosis. Gue pengen get back ke society. Jadi makna hidup gue sekarang adalah jadi manfaat buat orang di sekitar gue, anak gue, istri gue, dan juga value hidupnya adalah urip iku urup, hidup itu nyala gitu. Gimana gue bisa jadi cahaya sesimpel lewat apa yang gue lakukan, mungkin lewat konten di menjadi manusia. Jadi ya itulah makna hidup gue adalah untuk bisa jadi manfaat sekecil apapun buat orang. Keren banget, gitu. Keren banget. Tapi bohong. Gila, dia udah hafalin itu ya. Berapa minggu itu hafalin? lebih menarik narasumbernya Raka sebenarnya ya. Benar. Oke. Gila. Kita lanjut ya. Ya. Kan pastinya hidup tuh ada gagal ya kan, ada sukses, ada sedih, ada kecewa,
ada senengnya gitu. Tapi most of it kan kita belajar ya tentang kegagalan. Boleh dong Mas Reza dari 41 tahun hidup lu. Kurang ajar. Ada nggak sih kayak cerita tentang kegagalan yang mungkin bisa di-share ke sini ke teman-teman yang hopefully bisa jadi wisdom? Wah, kegagalan. Maksudnya gini, beberapa kali gue berada di lowest point dalam kehidupan gue memang. Yang pertama adalah pada saat waktu gue terpuruk dalam narkoba juga gitu ya. Lu nggak pernah ya? Salah masuk circle nih. Salah masuk circle. Iya, aduh. Sakaunya dia orasi soalnya. Iya, dia sakau orasi dikit-dikit kayak nggak ada mobil yang bisa dinaikin nih gitu. Sakau tuh gue tuh, sakau tuh. Nggak bisa ngelihat mobil pickup. Padahal tahu bulat waduh. Bener. Pagar siapa yang bisa dirobohin nih gitu. Ya, beberapa lowest point dalam kehidupan gue, yaitu yang pertama adalah pada saat gue make narkoba. Gue pun juga akhirnya mentok juga, capek di titik dimana gue, gimana ya kalau misalnya gue gue menyelesaikan hidup gue, tapi ada adik gue gitu, gue pikir terus gue mesti ngapain, gue mesti buat apa gue ada di hidup ini gitu, sampai akhirnya gue menemukan lah bahwa sebenarnya bahwa gue diciptakan khususnya gitu ya. Gue akhirnya menemukan arti kenapa gue diciptakan, karena gue mendekatkan, gue akhirnya tahu gue kembali lagi ke Tuhan gitu. Dari situ gue yang kayak oh iya ya, ternyata hidup ini tuh bukan cuman apa yang dibeli saja gitu, tapi karena kalau misalnya kita mengukur segala sesuatunya dari apa yang kita punya, apa yang kita pakai gitu ya, apa yang kita miliki, itu kehitung banget gitu, dan gak ada apa-apanya, gak ada artinya. Tapi kalau misalnya kita melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat diri kita yang sebegitu spesial, sebegitu sempurnanya diciptakan, sebegitu luar biasanya, sebegitu segambar dan serupa dengan dia, itu jadinya intangible, itu jadinya luar biasa banget hidup kita. Nah, gue akhirnya menemukan itu tuh di saat itu. Itu pertama kalinya gue ngerasain kayak di saat gue pengen menyelesaikan hidup gue menemukan artinya lagi gitu. Terus abis itu beberapa tahun yang lalu lah, 2-3 tahun yang lalu pun juga akhirnya ada manuver lagi gitu ya dalam hidup gue mendapatkan project yang gede, tapi project yang gede itu pun juga akhirnya membawa gue ke dalam satu situasi di mana gue karena beberapa hal yang gue miss gitu ya, jadinya gue dikenain denda lah ya gitu. Jadi yang cukup besar, yang gue nggak tahu gue mesti gimana bayarnya, gue nggak tahu gue harus mesti ngelakuin apa, dan semuanya gue jual, semua yang udah dibangun tuh gitu ya, semua yang sudah gue miliki pada saat itu, gue harus jual lagi semuanya karena gue mesti bayar utang itu. Dari yang punya lumayan benar-benar sampai nggak punya apa-apa gitu. Nah di situ pun juga gue kembali kayak shit banget sih, kenapa gue mesti ada di sini, kenapa sih gue setolol itu, kenapa sih gue segoblok itu. Dan yang bikin tambah berat adalah di belakang gue, karena keputusan, karena apa yang gue alamin, karena kebodohan gue, yang mesti nanggung bukan cuman gue doang gitu, istri gue mesti nanggung, anak-anak gue mesti nanggung. Buat gue itu yang membuat gue semakin down lagi. Di situ pun juga gue yang kayak wah kayaknya selesai nih gue kalau misalnya menyelesaikan hidup gue di sini ya, kayaknya udah deh, gue nggak bakalan dikejar-kejar kayaknya gitu, nggak mungkin lah dia kejar ke anak istri gue gitu. Tapi waktu gue pikir ya, kalau misalnya gue bunuh diri pada saat itu. Berarti sempat ada pemikiran itu ya? Yes, sangat. Gue tuh udah mikirin gimana ya bunuh diri yang gak ngerepotin orang tuh gimana ya. Asli, gimana ya, apa kalau misalnya gue lompat dari jembatan, nabrak mobilnya, terus abis itu ada anak kecil di dalam mobilnya, repot gue bilang. Lu riset tuh Bang, lu sempat riset. Riset, iya lagi. Jadi gue yang kayak gimana caranya, yang gue tuh sangat berharap sekali, Tuhan please dong ambil aja udah, cabut aja, kenapa sih, buat apa, gue udah membawa, maksudnya ini bukan gue lagi gitu, tapi anak-anak gue gitu. Nah justru malah di saat itu gue pikir kalau misalnya gue bunuh diri karena gue kalah istilahnya, gue nyerah sama hidup ini, gue nyerah sama tantangannya, gue nyerah sama apa yang ada di depan gue.
bagaimana anak gue bisa menang berjuang ngelawan hidup kalau misalnya contoh yang dia tahu adalah bapaknya aja nyerah gitu. Di situ gue yang kayak nggak bisa lagi, nggak boleh lagi buat sekali lagi buat mereka gitu. Ya udah deh gitu. Di situ gue cuma bisa, gue cuma bisa nangis doang. Gue sampai doa gitu ya, gue bilang Tuhan, gue bener-bener nggak tahu mesti ngapain, gue nggak tahu, gue ini kayak hitam pekat banget, gue nggak bisa ngelihat kemana, tidak ada cahaya, titik cahaya harapan sedikit pun tuh nggak ada, semua pintu ketutup, gue mesti ngapain ya, gue nggak tahu mesti ngapain lagi, cuman kayak ada di dalam hati gue begitu kuat gitu, maksudnya ada satu kayak ada yang ngasih tahu gitu bahwa kalau misalnya langkah pendek aja, langkah kecil aja di depan gitu, kelihatan nggak gitu, sejengkal mungkin, kayaknya sih kelihatan, walaupun di sana jauh gitu nggak kelihatan, ya udah itu diambil dulu aja, artinya balik lagi aja dulu gitu, balik lagi aja ke gua, balik lagi aja ke Tuhan, karena pada akhirnya kita hidup tuh bukan untuk, ya itu seperti yang tadi gua bilang, bukan untuk gua punya real estate gitu, kalaupun memang itu terjadi ya oke, itu bonus lah mungkin gitu, tapi yang the true calling maksudnya tujuan utamanya tuh apa sih, seperti yang tadi lo bilang gitu, kita hadir sekecil apapun menjadi makna atau menjadi arti atau menjadi berkat gitu ya buat orang lain, itu adalah tujuannya gitu, bukan kadang kita akhirnya ekspektasi yang begitu tinggi kita kejar ke sana, tidak memenuhi ekspektasi, kita kecewa sendiri, itu yang kita katakan kegagalan. Wah gagal nih, enggak gitu, karena ekspektasinya tinggi, karena lo melihat dari kacamata lo, coba lihatnya jangan dari kacamata lo, itu sih yang gue pelajarin beberapa tahun lalu ya. Tepuk tangan dong buat Mas Dira, thank you Mas for sharing, pasti gak mudah untuk membuka cerita seperti ini. Dino mungkin boleh cerita sedikit tentang kegagalan dalam hidup lu, Din? Mungkin banyak ya, cuman yang paling menohok buat gue tuh mungkin tadi tahun 2019 Bang, Rak. Jadi memang kegagalan yang gue rasa adalah kita berhasil ada pelibatan publik tahun 2019, kita berhasil bisa bikin undang-undang saat itu ya, RKUHP saat itu diundur nih pembahasannya, diundur nih disahkannya. Tapi gue dan teman-teman gak berhasil menyelamatkan nyawa teman-teman gue yang harus ya tadi dikorbankan gitu kan secara darah dan air mata gitu. Bahkan ada 5 korban gitu ya. Yang paling gue nyentuh adalah teman-teman di Universitas Halu Oleo di Sulawesi, Yusuf dan almarhum lainnya gitu ya. Ini yang gue ngerasa ini jadi titik kegagalan gue sih. Oke, lu bisa bersuara, lu bisa ngadvokasi isu, lu bisa ya bisa ngasih pressure group lah, tapi ternyata ada satu sisi yang nggak bisa lo selamatin, yaitu nyawa. Makanya gue selalu mengatakan demonstrasi adalah cara terakhir teman-teman untuk akhirnya lo menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini ya, karena resikonya tuh ya tadi besar sekali, bahkan ya itu konsekuensinya harus lo terima, nyawa sekalipun gitu. Jadi gue ngerasa gue gagal dulu, abang-abang gue tembak mati di kampus sendiri tahun 98. Kita punya semangat untuk hidup yang lebih baik, tapi ternyata pas 2019 momentum itu kita buat dan akhirnya pas gitu ya, teman-teman pada marah, kita malah ngulangin hal yang sama, jadi bego aja gitu gue ngerasa gitu kan. Yang dimana saat itu ujungnya nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia juga gitu, ujung-ujungnya ya nggak ada yang bisa tanggung jawab juga, nggak ada yang bisa selesai juga. Yang ada cuma apa? Penyesalan. Keluarga korban, teman-teman dari Universitas Halu Oleo datang ke Jakarta, cerita ke sekretariat kita tanya ke polisi, nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu kan, dikorbankan yang kroco-kroconya, negara pun juga nggak hadir di situ. Per hari ini pun juga teman-teman yang kadang selalu ya mengkritik kita gitu ya, juga pada akhirnya juga ya momentum semua juga teman-teman, nggak ada yang akhirnya bertulus untuk mengadvokasi itu. Tidak hanya 2019, mungkin kalau kita tarik di belakang, tragedi 12/98 juga ya peduli setan, siapa yang mau ikut, apalagi kayak umur kita ya. Kayak gue 97 Bang lahir, jadi saat 98 cuma 1 tahun, gue secara secara empati mungkin nggak ngerasain langsung teman-teman karena ya masih setahun, jadi jauh banget nih keresahannya. Jadi mungkin kegagalan itu yang sangat gue rasa sih teman-teman. 2019 gue selalu memperjuangkan semangat Trisakti tadi, tapi ketika gue diberikan amanah dan saat itu momentumnya untuk bersuara, justru malah ngulangin hal yang sama. Dan yang paling dirugikan adalah siapa? Keluarga korban, karena
mereka anak-anak itu adalah harapan keluarga mereka ya. Itu sih paling yang jadi pukulan sampai hari ini. Jadi pada akhirnya banyak penyesuaian yang gue lakukan untuk beridealis ya. Gue gak hilang idealis gue, tapi cara penyesuaian, karena ketika demonstrasi, pertama lu gak boleh manja, tapi ketika lu melakukan itu ada konsekuensi sekalipun itu nyawa, itu sih. Oke, thank you Dino. Tepuk tangan dong. Dalam ya dua-duanya. Pengen ngajak ngobrol teman-teman, ada yang mau bertanya atau sharing tentang cerita kegagalannya? Monggo sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau cerita dulu? Atau kayak mau nanya sama Dino atau Bang Reza? Ada? Oh, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Atau ada yang mau nanya ke Putri Tanjung, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Soalnya juga nggak ada di sini. Ya, oke, lanjut kalau gitu Raka. Gak bisa ditanya juga ya Bang? Iya, nggak bisa ditanya juga. Oke, tadi udah masing-masing cerita ya tentang kegagalannya yang pastinya juga. Jadi secara riset dan data teman-teman menunjukkan bahwa keterbukaan laki-laki akan permasalahan dalam hidupnya itu sangat-sangat susah, sehingga makanya tadi mungkin Bang Riza sempat mention juga ya, tingkat bunuh diri laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan karena banyak mendemnya. Nah, di sini gue pengen break maskulinitas, mungkin mesti juga teman-teman yang dia cowok di sini menangis tuh nggak apa-apa teman-teman gitu, menangis tuh ya part of lu jadi manusia, tapi kasih waktu dan juga jangan lupa untuk bangkit dari apapun sedih lu, apapun gagal lu. Nah tadi Dino cerita gitu, ada penyesalan, ngerasa gagal ngelindungin teman-temannya. Gimana sih cara lu untuk bangkit dan survive dari kegagalan ini, Din? Ya pasti gue belajar banyak sih Pak, itu tahun 2019, dan caranya adalah gue harus melanjutkan apa yang gue mulai, sesimpel itu. Mungkin saat itu gagalnya adalah gue berjalan ya mungkin ya sendiri atau cuman sama segelintir orang, karena ya jadi ketua BEM cuma setahun, lu bisa buat apa sih Pak gitu kan. Akhirnya dari situ gue merasa dan berkomitmen sama teman-teman, kita nggak boleh berhenti di situ. Yang harus kita lakukan adalah bikin gerbong ini makin besar, bikin ekosistem ini makin cakupan makin luas, bikin lingkungan ini tidak toksik gitu ya. Karena untuk merubah sesuatu yang komprehensif itu nggak bisa sendirian teman-teman, dan nggak bisa sebentar. Makanya sering kita ngomong kalau lu mau jalan jauh ya lu jalan bareng-bareng, tapi kalau mau jalan cepat ya lu lari aja sendiri gitu kan. Nah 2019 mungkin kita lari gitu kan, dan mungkin teman-teman juga pada kaget kok ada orang demo, ada BEM-BEM nih pada solid untuk demo, tapi setelah itu ya hilang begitu aja gitu kan. Nah ini yang gue sama teman-teman saat ini sedang menjalankan, kita pengen buat suatu ekosistem yang tidak toksik, dengan harapan tadi lo tetap harus keren ya kan, dengan impact yang lo buat, tapi lo harus berdikari juga. Jadi itu yang semangat itu sih Pak, yang gue sama teman-teman selalu jaga, supaya tadi nyawa teman-teman kita itu mungkin setidaknya kita bisa bertanggung jawabkan lewat kerja-kerja ataupun semangat tadi sih, itu sih. Oke, Bang Reza, tadi kan lu mention kayaknya cerita yang sangat personal gitu. Pastikan Ya. proses untuk bangkitnya nggak mudah. Boleh dong Bang share yang mungkin di sini jadi learnings juga nih buat teman-teman yang hadir. Iya, menarik banget lagi tadi pun juga Raka mention bahwa tingkat bunuh diri sebenarnya kebanyakan itu laki-laki, dan betul melalui riset 80% adalah laki-laki. Itu angka yang cukup gila gitu. Mungkin dan gua pun juga dari generasi yang dimana bokap nyokap gua itu kan mereka yang istilahnya ngajarin bahwa zaman dulu kebanyakan ya, ini di generasi kami kebanyakan toxic masculinity itu sangat kuat sekali. Laki-laki tuh nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, lu nggak boleh mesti kuat. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat gue kayak, kok gue lemah banget sih gitu. Akhirnya gue stres sendiri. Akhirnya karena stres itu gue akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang membuat gue semakin terperosok lagi gitu. Dan akhirnya gue nyerah gitu. Momen-momen itu pun juga akhirnya jadi karena istri gue sih, dia bilang udah yuk, we have to find help, seeking for help. Jadi kita cari psikolog. Karena buat gue, iya sih, gue udah nggak bisa lagi untuk menanggung ini sendiri. Rasa bersalah yang begitu besar. Orang pertama yang tololin gue dari hari pertama itu terjadi adalah gue sendiri. Semuanya nggak ada, malah teman-teman gue ya ada beberapa memang teman-teman udah goblok loh gitu. tapi mereka pun juga goblok karena mereka sayang sama gue gitu.
Ada yang bilang lo kalau misalnya gue ada di sana ya. Jadi waktu itu posisinya gue lagi masih tinggal di Bali. Gue kalau misalnya ada di sana, gue peluk lo Cak, sambil gue teriakin, tolol gitu. Ya gue bisa terima itu. Nah akhirnya pun juga gue mencari pertolongan. Gue ke psikolog yang memang udah deket sama keluarga sama gue, sama istri, sama anak-anak gue pun juga udah deket gitu ya. Gue ngobrol, gue keluarin semuanya, gue nangis, wah udah kayak anak kecil, gue bener-bener gue mesti rilis, dia bilang itu. Dan pas begitu sesi pertama, kedua, ketiga, gue ngerasa kayak, oh ini ya rasanya rilis tuh. Gue nggak pernah merasakan mengeluarkan, jadi kayak kantong penuh aja gitu ya. Dan gue pikir ya udahlah kantong penuh, namanya juga kantong itu kan buat naruh sesuatu. Tapi kalau misalnya lo jalan 1 menit mungkin nggak apa-apa. 10 tahun lo jalan dengan kantong penuh, kaki lo pasti bermasalah. Kalau misalnya ini udah terlalu berat, pasti lutut lo kena, pinggang lo pasti kena, jalan lo pasti udah nggak biasa lagi. Nah itu yang gue rasain, oh gini ya rasanya ngeluarin batu-batu itu dari kantong gue tuh gini ya. Gue jalan semakin ringan, mungkin jalan keluarnya belum ada. Jalan keluar untuk masalah gue belum ada, tapi paling enggak dengan gue keluarin semuanya, gue jadi bisa lebih berpikir lebih luas, enggak seperti pakai kacamata kuda gitu yang gue cuman fokus sama nilai setitik yang gue bikin itu gitu. Jadi gue bisa oh oke, ya udah gue mesti I have to do something. Gue mesti cari apa? Gue mesti telepon teman gue. Lo ada kerjaan nggak? Gue butuh nih. Gue bisanya begini. Semua nih dari 10 teman yang gue kontak, nggak mungkin ya ada sih yang bilang gue bener-bener pun juga lagi lay off gitu ya. Gue juga lagi lay off. Tapi mostly dari mereka, Cak apa yang bisa gue bantu? Yuk lo gue lagi ngejalanin ini nih, lo bisa bantu gue di mana gitu. Dan akhirnya pun juga paling enggak ada pemasukan lagi yang bisa nutupin dapur. Nutupin dapur mungkin kesannya kayak ya gitu. Tapi dengan dapur aman itu membuat keluarga pun juga jadi sama-sama bisa berpikir lebih jernih lagi gitu. Jadi dari satu tindakan yang gue lakukan dengan gue ngeluarin isi kantong itu, ternyata pun juga bisa membuat dari 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, akhirnya gue bisa sampai berdiri di sini gitu. Thank you once again for sharing. Tepuk tangan dong sekali lagi. Thank you. Masuk ke pertanyaan terakhir. Sebelumnya dari teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya tutup dengan pertanyaan pamungkas ala menjadi manusia. Ada yang mau nanya dulu? Ya, atau mungkin mau sharing ceritanya? Nggak ada? Atau yang pengen nanya tapi pengen nyindir pasangannya boleh? Boleh juga kalau misalnya ada. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu ini pertanyaan yang sudah ratusan kali saya tanyakan ke banyak sekali narasumber dari orang yang mungkin pernah ada di terendah hidupnya, musisi, artis, sampai calon presiden. Mungkin kita start dari Dino dulu kali ya. Apa definisi menjadi manusia menurut Dino Ardiansyah? Berat ya? Berat ini. Menjadi manusia itu makna sih Pak. Gitu, jadi kayak 2019 gue ngerasa gue bener-bener jadi manusia yang bener-bener manusia gitu. Lo turun langsung dengan nyium langsung bau keringet rakyat, advokasi langsung rakyat, bahkan tadi sampai gue bilang ya, sampai teman-teman perjuangan kita harus meninggal. Dan disitu nampar hidup gue sih bahwa ya lo jangan hidup nggak boleh egois, lo harus mikirin banyak orang. Dan tadi gue bilang semangatnya ke depan ya bangun tim ini untuk panjang gitu. Jadi menurut gue menjadi manusia tuh masalah makna gitu. Oke. Bang Reza, apa definisi menjadi manusia menurut Reza Nangin? Menjadi manusia, gila ini pertanyaan berat banget ya. Berat banget. Ada yang tahu boleh bantuin nggak? Apa ya kalau misalnya menjadi manusia? Kalau misalnya manusia itu sendiri kan sebenarnya kan terdiri dari 3 bagian ya, tubuh, jiwa, dan roh. Buat gua
tiga-tiganya untuk menjadi manusia, tiga-tiganya ini mesti lengkap. Secara tubuh kita mesti pun juga sehat, karena untuk orang-orang di sekitar kita kok, gitu. Untuk akhirnya gue pun juga mesti belajar menjaga makan, pola hidup sehat, supaya apa? Supaya anak-anak pun gue juga belajar, supaya gue pun juga bisa punya, mudah-mudahan kalau misalnya dikasih, gue punya waktu umur yang cukup untuk melihat mereka tumbuh dewasa dan mencapai apa yang mereka mau, mimpi-mimpi mereka. Terus abis itu jiwa gitu, jiwa kita pun juga mesti sehat. Kalau misalnya ada apa-apa, gak usah takut untuk seeking for help, karena memang kalau misalnya kita lagi sakit, sesimpel lagi sakit flu, kita gampang kan dengan kita tahu, oh butuh istirahat nih, oh butuh obat nih, oh butuh ke dokter nih. Iya sama, kalau misalnya memang kita secara psikis gue lagi stres banget, gak apa-apa untuk kita pun juga mencari, gue butuh obat nih, gue butuh ngobrol sama psikolog nih, gak apa-apa banget. Dan roh sih, spiritual pun juga kita mesti penuhin, kita mesti dekat sama source-nya kita, supaya kita ngerti persis kita untuk apa sih kita hidup gitu. Kita mesti dekat sama pencipta kita. Istilahnya gini, kalau misalnya mic ini diciptakan gitu ya, untuk menggunakan mic ini semaksimal mungkin gimana caranya? Pasti kan kita tanya pertama, kita tanya sama yang menciptakan mic kan, kita nggak mungkin dapat mic, kita nggak tahu gimana menggunakannya, terus habis itu kayaknya bisa nih dipakai buat maku, kayaknya bisa nih buat pakai ngulek, bisa sih, tapi rusak kan dengan sangat cepat. Nah untuk supaya bisa maksimal mic ini digunakan, kita pertama tanya sama yang menciptakan, kedua baca manual booknya. Ini sangat spiritual sekali gitu, ngobrol sama penciptanya, dan juga baca manual booknya, baca apa yang memang diberikan untuk kita baca gitu. Nah buat gue kalau misalnya tiga-tiganya ini dipenuhi, gue yakin gak ada lagi orang-orang yang berpikir kayak, ini orang empatinya mana sih? Ini orang otaknya kemana sih? Masa iya gitu? Masa iya ngerjain orang sampai segitunya? Masa iya lu gak punya otak ngelindes pacar lu? Masa iya? Dan begitu banyak berita-berita sekarang yang buat gue yang kayak, wow, kok ngaco banget gitu. Nah, menjadi manusia, gila, tidak gampang memang. Tiga ini, karena kita dibuat berdasarkan tiga ini, tubuh, jiwa, dan roh. Gak usah nyari-nyari, gue mesti uang yang banyak supaya gue happy. Enggak, percayalah, tidak. Gitu, tiga ini aja. Kita pola hidup sehat, makan kita pilih, terus abis itu jiwa ya, kita latih hati kita, latih aja, ke jalan raya kita latih hati kita. Ibu-ibu pasang spion kanan taruh di kiri, ya udah biarin aja, mau belok kiri cuman pakai kaki doang nih gini nih ngasih, nggak apa-apa, nggak masalah, kita latih aja hati kita, nggak masalah kok gitu. Sama roh secara spiritual, itu sih mungkin menurut gua. Oke, thank you sekali lagi Mas Reza dan Dino, boleh dong tepuk tangannya. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Thank you Raka, menjadi manusia, komisi, thank you. Sekali lagi terima kasih komisi atas kesempatannya, izinkan saya merangkum all the conversations hari ini. Menjadi manusia adalah sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti teman-teman. Dalam perjalanan tersebut akan banyak sekali lika-liku yang kita temui dalam hidupnya, akan banyak sekali perjalanan dan juga kesedihan, marah, kecewa. Saya pengen menutup dengan sebuah reflektif ya dari logonya Menjadi Manusia. Itu bukan biji pelerang, nggak, sorry. Logo yang Menjadi Manusia itu koma. Ada filosofi yang selalu saya mau sampaikan. Menjadi manusia adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita buat koma. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita buat koma. Sampai kita mati dan menyentuh titik akhir. Koma adalah harapan, koma adalah proses. Jadi hari ini ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang patah hati, apalagi sama negara, bercanda. Jangan pernah berhenti untuk membuat koma baru dalam hidup kalian. Sekali lagi tepuk tangan buat Dino sama Mas. Terima kasih Raka, kita foto bareng. Manusia.